firman-Mu, berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Yang serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya yang sudah bergabung, puji Tuhan. Kasih karunia Allah yang cukup. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Selamat pagi Bu Titik, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Viken, Pak Henry. Selamat pagi semuanya. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita renungkan ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kasih karunia Allah ini cukup bagi kita semuanya ya. Amin. Apabila saat ini kita diberi duri di dalam daging, Anda pernah Jawanya telusupen, tertusuk duri yang halus gitu ya, mungkin sedang berkebun dan kemudian ada biasanya itu bila bambu kecil ya yang masuk, misalnya nyundui sate itu kan bambu kecilnya itu bisa menyebabkan kita telusupen. Dan kalau itu tidak punya alat untuk mencabut atau tidak ada ujungnya, jadi tidak bisa dicabut, itu kan sengkring-sengkring sakit. Nah seperti itu ya. Di dalam kehidupan kita pasti ada satu penderitaan yang seperti duri dalam daging ya, yang kadang-kadang menyakitkan ya, kadang-kadang lenyap, kadang-kadang menyakitkan lagi ya, hilang berganti gitu ya. Tentu kita jengkel, kita
mengeluh kenapa ini kok Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Ternyata Rasul Paulus itu menderita yang hebat ya. Tidak saja penderitaan badani yang dia dapatkan dari luar, eksternal, tapi juga internal. Di dalam dirinya sendiri ada sesuatu hal yang menyebabkan dia itu sakit, kesakitan ya. Jadi ada duri dalam dagingnya sehingga dia tidak bisa menyombongkan dirinya ya. Kalau orang itu sehat, kuat, tidak sakit apa-apa gitu, waduh, wis pasti anu ya, sombong bener ya. Aku kuat, aku sehat, aku gagah gitu. Siapa lawanku gitu ya. Ya, puji Tuhan kalau Anda diberi tubuh yang sehat, kuat gitu ya. Seseorang yang bernama Mary Flannery O'Connor itu dikenal sebagai Flannery O'Connor, itu seorang penulis dari selatan Amerika Serikat ya, yang paling terkenal ya, karyanya syarat dengan kisah-kisah tentang penderitaan dan kasih karunia. Ayo sini, yang penuh penderitaan hidupnya ditulis dalam buku ya, siapa tahu menginspirasi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini O'Connor ini punya ayah yang sakit, yaitu lupus ya. Apa itu penyakit lupus itu? Apa ya? Kayaknya hilang imunnya. Lupus itu jadi suka sakit ya. Pilek sedikit, ada orang pilek ketularan ya. Nggak punya pertahanan diri. Kena hujan, pokoknya nggak boleh kerja berat, perubahan cuaca. Ya. Rentan, sangat rentan ya, lupus itu ya. Semoga di sini nggak ada yang lupus ya. Nah, dia melihat ayahnya sakit lupus dan itu waktu ia berusia 15 tahun ya. Dan pada akhirnya ayah pun meninggal dunia ya, meninggal pada usia 15 tahun. Dia berusia 15 tahun, ayahnya meninggal, jadi sudah menjadi anak yatim ya. Nah, akhirnya ia pun juga sakit lupus, saudara-saudara ya. Tidak lama ya. Apakah lupus itu menular atau tidak saya kurang tahu ya. Apakah itu genetik atau tidak, nanti searching di AI ya. Nah, ketika ia juga sakit lupus, maka ia makin menulis ya. Dan dia berkata, saya rasa penyakit itulah yang membentuknya menjadi sosok penulis yang kita kagumi sekarang. Dan jadilah ia seorang penulis yang luar biasa karya-karyanya ya. Karya-karyanya menceritakan tentang apa? Penderitaan, tentang penderitaan fisik dan mental ya, bagaimana kalau orang menderita sakit yang tidak ada obatnya ya. Nah, demikian juga duri yang sebenarnya mendera Rasul Paulus itu apa? Banyak penafsir Alkitab yang berkata sakit inilah, sakit itulah. Ya enggak jelas ya, karena enggak ditulis di dalam Alkitab itu. Enggak jelas. Maka ia berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya mengambil penyakit itu daripadanya. Tetapi apa? Allah tidak melakukannya, bahkan berkata di ayat 7 ya. Ayat 7 tadi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Oh, puji Tuhan. Jadi ada tujuan daripada Allah tidak mencabut duri di dalam Paulus agar supaya Paulus tetap rendah hati ya. Karena dulu ia seorang yang luar biasa ya, yang katakanlah seng ada lawan ya. Bagaimana dia sombong, dia membunuhi jemaat Tuhan, bahkan membawa surat dari petinggi negara untuk membunuhi jemaat Tuhan ya, itu kan sesuatu apa ya, otoritas yang luar biasa. Tetapi di tengah perjalanan ia bertemu Tuhan dan semuanya berbalik arah ya. Ia menjadi rasul. Bahkan
rasul yang sangat menderita ya. Nah, kalau dia sampai berkata demikian di ayat 10 kita baca ya. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Nah, akhirnya sampai ia berkata demikian. Ya, rela, ya, menderita itu dia rela karena Kristus ya. Ya. Dan ia berkata bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Siapa di sini yang merasa lemah ya? Jika engkau merasa lemah, disitulah letak kekuatanmu karena nanti Allah menunjukkan kuasa kekuatannya dalam dirimu. Ketika kamu lemah dan kamu bisa berhasil, itu bukan karena hasil usahamu, tetapi karena Roh Allah yang berdiam di dalam kamu. Amin. Amin. Jadi duri-duri di dalam hidup kita apapun itu membentuk dan menjadikan diri kita apa adanya saat ini. Amin. Ya. Jadi justru karena penderitaan itulah menjadikan kita jadi kuat ya. Saya melihat orang-orang yang menderita ya. Sudah menderita, keuangan minus ya, bekerja hari hujan ya. Sudah rumahnya kebanjiran sekalian, itu kan penderitaan yang tiada akhir ya. Menjadikan tubuhnya jadi lemah dan sakit-sakitan ya. Tetapi saya melihat betapa orang Indonesia ini kuat-kuat loh ya. Kuat ya, kuat, bahkan mereka senang kalau banjir ya. Mereka berenang ya, anak-anak mereka berenang, mereka tetap berjalan, mereka nangkring di atas lemari gitu ya. Penderitaan itu harus dinikmati. Nah, penderitaan harus dinikmati. Kalau gitu itu frozen shoulder harus dinikmati. Ya, dinikmati berarti ini kalau tangan saya ini sakit berarti saya masih hidup. Kalau sudah tidak sakit ini bahaya. Itu menghibur diri. Karena Tuhan tidak menyembuhkan, karena dia harus bergerak. Nah, jadi kita harus tahu ya, maksud Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita ini. Kalau engkau diizinkan hari ini itu menjadi orang yang miskin, melarat, buta, telanjang, maksudnya Tuhan apa? Supaya engkau tahu bahwa engkau ini lemah, engkau ini tidak punya apa-apa, engkau ini harus tergantung kepada Kristus. Engkau ini harus cari Tuhan untuk menolong engkau. Siapa hari ini yang mau menolong engkau ketika engkau jatuh miskin? Ketika engkau tidak punya rumah terus memberikan rumahnya untuk ditinggali, mana ada seperti itu? Tunjukkan padaku. Dari 1 juta umat mungkin cuma 1 ya, tapi nanti ujung-ujungnya di apa, tundung-tundung itu apa? Disanjung. Bukan. Habis dipinjemi terus dikata-katain ya toh, diundat-undat itu ya. Iya. Jadi Pak Yusak nulis begini, dengan penderitaan yang terus-menerus bisa membuat tawar hati kalau tidak berharap pada Tuhan. Ya benar. Ya. Penderitaan yang terus-menerus itu membuat kita tanya, mana Tuhan? Tuhan itu ada atau tidak? Tetapi di dalam penderitaan itu ketika engkau tetap hidup, bisa enggak pakai oksigen, bisa bernafas, loh, bukankah itu pertolongan dari Tuhan ya? Terus saja 3 kali berseru-seru sama Tuhan tidak kenal. Apalagi kita. Apalagi kita. Jadi sekarang ya jangan terus berseru-seru seperti orang rewel ya. Seperti bayi yang nangis terus. Jangan seperti bayi ya, tetapi kita harus koreksi diri. Kenapa ya Tuhan, aku kok diizinkan seperti ini? Kenapa ya Tuhan? Jadi kalau sekarang saudara menerima sesuatu derita, yaitu bahkan derita tiada akhir, ya memang saudara ada di bagian penderitaan gitu ya. Kalau dunia ini panggung sandiwara, maka ada peran raja, peran berpura-pura, peran sakit, ya itu mungkin saudara sedang berperan ya. Maka perankanlah itu sampai mendapat piala Oscar, begitu ya. Jadi kita nikmati, kita lewati. Akhirnya Paulus ini
di dunia hidup sudah sengsara, dicambuk 40 kali kurang satu pukulan itu 39 kali dicambuk itu wis dedel duel ya saudara cambuk Romawi itu. Dimasukkan penjara, karam kapal, digigit ular biludak, sakjane ya wis mati lah ya. Tetapi Tuhan izinkan dia tetap hidup. Untuk apa? Berproses ya, untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi jemaat. Kalau saya sedang menderita ya, sebetulnya ya bukan penderitaan yang dipukuli orang atau dirajam batu, bukan itu. Seolah-olah kita jadi contoh soal ya. Ketika menderita ya, ditindas, dianiaya secara baik itu rohani maupun secara jiwani ya. Saya baca ini kitabnya Rasul Paulus ya. Di Perjanjian Baru itu paling banyak nulis itu Paulus ya. Dan saya baca bagaimana ia karam kapal, bagaimana ia memperingatkan nakoda gak digubris ya, bagaimana kehidupannya sengsara, bagaimana diusir di sana sini, bagaimana dia harus banding kepada kaisar. Sebetulnya dia bisa dibebaskan, tapi karena terlanjur banding ya tidak bisa dibebaskan. Dikurung dalam tahanan rumah, tahanan penjara. Ini kan tidak habis deritanya ya. Tetapi dia tetap loh mengabarkan Injil. Dia tetap loh nulis surat yang menguatkan jemaat. Loh, jemaat itu loh bebas. Jemaat itu merdeka. Tapi ia dikurung dalam penjara. Tapi ia nulis surat untuk menguatkan yang di luar, untuk menguatkan yang bebas. Nah, sekarang Anda orang bebas apa bukan? Ya. Kalau Anda merasa aku kok menderita yo, aku ini kok kerja sengsara ya, pekerjaanku kok paling susah ya. Dilihat orang lain kok enak ya duduk-duduk sudah dapat apa dana gitu ya. Kok enak ya orang cuma omong-omong sudah di endorse ya, omong-omong di medsos, ngomong-ngomong nggak ada ujung, nggak ada pangkal, sudah dapat apa itu endorsement ya toh, sudah dapat dana. Kok enak ya orang itu gini bla bla bla, kok enak terus daripada ngelihat awan terus ya, apa hari ini hujan apa enggak, ayo kerja ya. Kerja itu memang keluarin keringet dan sakit kabeh, bener nggak Pak Gem? Iya. Ada ndak kerja yang ndak sakit? Nggak ada. Ndak ada ya. Mesti keluarkan tenaga. Keluar tenaga, pikiran. sakit. Coba Pak Yusak itu tukang-tukangnya Pak Yusak itu kerjaannya enteng apa ndak? Ya kalau Pak Yusak lagi emosi jiwa marah-marah ini gimana ini? Noto boto pinggir segoro kok rubuh sedoyo. Iya bener nggak ya? Ini gimana ini kok mencong, kok ini, kok itu, kok anu. Tapi ingat enggak mereka itu kerja, ngangkut-ngangkut itu ototnya kuat memang ya. Tapi mereka pasti tidak diabetes. Bener enggak ya? Karena apa? Gerak terus. Karena mereka membangun otot ya. Sebetulnya mereka sedang membangun otot mereka ya. Ketika mereka mengaduk semen, ketika mereka memasang apa itu pembesian yaitu mereka ngangkat-ngangkat besi itu kelihatannya satu lonjor tapi itu berapa kilo ya. Kalau dijumlah berapa ton ya. Mereka mengikat dengan kawat bendrat ya. Saya lihat caranya gimana sih menguraikan kawat bendrat itu, dipukulkan ke kayu atau ke benda yang lebih keras supaya kawat bendrat itu menjadi tersebar ya, sehingga dia bisa ngambil satu-satu dengan mudah ya toh. Pak Yusak nomor gini, hahaha kalau gak bisa dibilangin nanti diganti robot aja. Iya saya sedang mikir gini, tadi mau bikin isinya ayam mayo itu kan harus merajang kecil-kecil ya, wortel dirajang kecil-kecil, apalagi kalau bikin ote-ote itu ya. Saya punya parutan, saya punya chopper, tapi mereka nggak mau pakai, katanya nggak enak ini, nanti itu letoy, jadi nggak bisa kaku ya. Jadi akhirnya mereka merajang dengan tangan
dengan pisau yang landep, yang tidak tumpul. Ya, tapi tidak boleh kesambatan nanti. Tapi Tangannya setelah capek. itu sambatan, saudara-saudara. Aduh, tanganku capek. Loh. Kaku semua tangannya. Aduh kaku, aduh melencet kabeh loh ya. Diberi alat ndak mau pakai karena katanya ndak enak, ini nanti hasilnya itu letoy. Ya, repot kan? Terlalu tipis juga ya. Jadi, pakai alat ya. Ya, alat itu menjadikannya letoy karena apa? Terlalu tipis Terlalu dan tipis. serutannya itu ndak bisa kotak-kotak, ndak bisa wortel itu ndak bisa lurus ya, jadi lemes gitu. Jadi nanti OT-OT-nya ndak bisa enak gitu ya, ndak bisa crunchy gitu ya. Jadi Makanan ini terus. bisnis ya, siapa yang bisa menciptakan alat untuk mencoper wortel sehingga jadi kotak-kotak panjang tapi kecil ya, ukuran 2 kali 2 milimeter atau 3 kali 3 milimeter pasti laris. Nomor 1 aku yang tuku gitu ya, aku yang beli gitu ya. Nanti dipatenkan. Latihan. Jadi sekarang mungkin latihan mencaca wortel dulu ya. Kalau jarinya belum kepotong berarti belum lulus. Ya, kalau saya melihat itu ya, kaum muda terus diajak, ayo masak-masak, harus sediakan soplas saudara-saudara, karena pasti jarinya melok kepotong. Ya bener, robotnya harus bisa ngerajang semua sayur menurut program daripada resep yang bersangkutan ya. Jadi semua kan kesakitan ya, semua ada penderitaan gitu ya. Bikin kue itu enak yang makan ya, bener ya Pak Gem. Saya bagian tester. Wah. Saya bagian encip loh. Siapa mau melamar bagian encip ya? Itu paling enak wis. Nah, seperti itu, ada penderitaan tertentu ya. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang baik, untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain itu tentu harus ada keringat yang dikeluarkan gitu ya. Luar biasa. Maka dari itu pagi ini, apa yang ada duri-duri dalam hidup kita? Mungkin orang yang bencekno itu masih tinggal serumah sama kita, bener nggak? Ada nggak di rumahmu orang yang bencekno itu, yang kamu nggak bisa usir? Ada nggak Pak Gem? Dulu ada ya, tapi sekarang sudah bebas, nggak ada. Ganti orang lain, saudara. Orang di luar rumah ya. Tapi yang gawat itu kalau di dalam rumah, ini bencekno tapi satu rumah, itu masalah ya. Jadi ya anggap aja itu duri-duri dalam hidup kita ya. Apalagi di dalam selimut. Berarti dia duri itu membentuk dan menjadikan diri kita apa adanya saat ini. Amin. Amin. Namun bukan hanya duri-duri itu yang kita alami ya, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, kesaksiannya, seperti juga O'Connor, begitu banyak orang yang menderita di sepanjang sejarah manusia. Tapi karena ada kasih karunia Allah yang cukup bagi kita, maka kita tetap ada loh. Kita tetap hidup. Kita tetap eksis ya. Karena apa? Kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Maka dari itu hari-hari ini bersyukurlah karena ada kasih karunia Allah yang cukup untuk engkau melangsungkan hidup di bumi ini. Terserah engkau masih punya duri yang gimana, duri gede apa duri kecil, kamu mau cabut atau enggak, ternyata ya enggak bisa dicabut, ya bersyukur saja. Ada orang-orang Bahwasanya bencekno yang di sekitar kita itu ucap syukur lah, karena mereka itu membentuk kita ya. untuk sabar, Ucapan yang sabar. untuk kita lihat, oh ada Tuhan ya ternyata ya. Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang menyelamatkan, Kita masih mendoakan Tuhan yang mereka. menyembuhkan ya. Kadang-kadang mungkin saudara pengen menikmati hidupmu barang sejenak gitu ya, tapi nggak bisa karena ada saja rongrongan ya. Mungkin kau sedang menabung masih sedikit, tapi ternyata ada pekerjaan yang harus belanja lagi untuk alat yang rusak, begitu ya. Dan itu seterusnya berkesinambungan ya. Kadang-kadang mau nabung untuk anak sekolah, untuk anak kuliah, tahu-tahu celengannya bolong di bawah ya. Ada enggak gitu? Makanya jangan dicelengi,
apa PT-PTan itu ya. Kalau PT itu ayam itu kan ngendok setiap berapa? 6 bulan sekali rasanya, setahun 2 kali. Ini ayam saya sudah bertelur dan dia sudah angkrem lagi ya. Anaknya 3 itu sudah remaja-remaja. Ya ini nanti bisa jadi 100 ekor lagi ya. Itulah, jadi seperti itu. Kalau celengan ayam bukannya bisa bertelur menghasilkan ayam, tapi bisa kerowok karena hilang raib, nggak tahu rimbanya gitu ya. Makanya celengilah hartamu di sorga, dimana ngengat karat pencuri nggak bisa merusakkannya. Saudara mungkin ngomong loh, nek duit masuk iso dimakan ngengat. Oh siapa bilang ya? Bisa. Teman saya berkata bahwa tantenya nyimpen duit kertas ya, sak lemari saudara, ndane sugih sak piro ya. Dibuka lemari habis duitnya dimakan rayap. Waduh. Ternyata bener loh firman Tuhan ya. Desa itu kan dimasukkan bumbung, dimasukkan bambu itu loh duitnya. Nah, terus dia buka tabungannya itu dibelanjakan ke toko saya itu, loh Bu, duitnya kok ini Tipis kabeh. Nah itu loh, mamel duitnya itu Lembab. itu lembab itu loh, duitnya sudah Mau protol. protol itu kan. Ada ya ternyata ya. Saya kayak bumbung, waduh, ya aman dulu kita bumbung dia ya. Nah ada orang yang curiga di dalam bumbung itu ada uangnya. Oh gitu ya. Jadi Iya. kalau rumah desa itu kan terdiri dari tiang-tiang bambu, itu dibolongi kecil, uangnya dimasukkan situ gitu ya. Ya hebat juga ya ternyata ya. Ya itulah, maka firman Tuhan itu ya dan amin loh ya. Simpanlah hartamu di surga ya. Nanti kalau perlu diambil, bilang aja pakai password Yeremia 33 ayat 3 ya. Berserulah padaku, maka aku akan menjawabmu. Ya hari ini ayo berseru pada Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Yang mau minta sembuh, yang mau minta kaya, yang mau minta diberkati Tuhan, yang mau minta pelunasan utang, ya minta aja sama Tuhan Yesus ya. Yesus pasti menolongmu, amin. Yesus pasti memberi kamu kekuatan untuk kamu kerja sehingga bisa bayar lunas segala cicilan, amin. Yesus pasti memberi kamu kekuatan untuk jalan sehat, untuk olahraga supaya yang frozen di dalam dirimu itu cair, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau sudah memberikan pengarahan, kekuatan bagi kami untuk kami bisa melakukan segala kehidupan di dunia ini dengan baik. Ya, penderitaan yang kami alami, pencobaan yang kami alami, semua itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Ya, kalau sewaktu kita dicobai, Tuhan itu, Yesus itu setia dan Dia memberikan jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Puji Tuhan, karena Engkau luar biasa Yesus. Karena itu kita selalu melekat pada Engkau Yesus, sehingga kalau waktu kami berseru-seru pada Engkau Yesus, Kau selalu mendengar seruan kami dan segera menurunkan tangan-Mu yang berlokang paku untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur punya Engkau Allah yang dahsyat, yang memberikan kepada kami karunia-karunia untuk kami bisa bertahan hidup dalam dunia yang jahat ini. Tuhan, kami mau berkata bahwa cukuplah kasih karunia-Mu pada kami semuanya, dan biarlah kami dapat mempergunakan karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Jika kami sakit, kami percaya kasih karunia-Mu menyembuhkan kami. Jika kami kekurangan, kami percaya Engkau melengkapi apa yang kami perlukan. Jika kami ada permasalahan yang silih berganti, Engkau memberi kami kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, Bu Reni, Pak Fran, Bu Foni, Pak Paulus, Shelly, Pak Ali, Matthew, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Henry, Bu Viken, Pak Elias, Bu Elias, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Bambang, Bu Vera. Oke, besok kita ibadah di gereja masing-masing. Dan hari Senin kita ketemu lagi guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin.